Kalau kita lagi sholat, bangkis, maka jangan kagak kita baca Alhamdulillah. Cuman perhatikan, bila kita bangkisnya lagi baca Fatihah, Maliki yaumiddin, ganjring, Alhamdulillah. Ini Fatihahnya putus, ulang lagi dari awal bismillah. Sama, boleh kita lagi sholat, ada teman kita bangkis, kita doain dia, karena dia membaca Alhamdulillah dengan doa rahimahullah atau yarhamuhullah, silahkan dan masih sunat, sholat tidak batal. Namun, kalau kita jawabannya yarhamukallah, Allah moga rahmatin kau, berarti kita berhenti ngobrol sama Allahnya, ganti sama dia. Ini bakal batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yusannu li musallin sullima alaihi ar-raddu bil isyarati bil yadi awir ra'si. Dan disunnahkan bagi orang yang sedang sholat, yang diucapkan salam kepadanya, disunnatkan ar-raddu, oleh menjawab salam tersebut bil isyarati, dengan isyarat, bil yadi, dengan tangannya kah, isyaratnya, awir ra'si, atau kepalanya, walau natiqan, sekalipun yang menjawab itu orang yang bisa bicara. Summa ba'dal faraghi minha bil lafzi, kemudian sesudah rampung dari solatnya, menjawabnya dengan diucapkan, dilafalkan. Wa yajuzur raddu biqaulihi wa alaihi salam, dan boleh oleh menjawab dengan ucapan orang yang salat wa alaihi salam. Katashmiti birahimahullah, seperti mendoakan orang yang bangkis, boleh lagi salat dengan bacaan rahimahullah. Wa li ghairi musallin raddu salami tahalluli musallin. Dan disunatkan bagi selain orang yang sedang sholat menjawab salam tahalluli musallin, salam menghalalkannya orang yang sedang sholat. Waliman atisa fiha an yahmada wa yusmi'a nafsahu, dan disunnatkan bagi orang yang bangkis di dalam salat oleh bahwa ia membaca alhamdulillah, memuji Allah dan memperdengarkan ia akan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Segini ngaji kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada malam hari ini
membahas tentang dua hal, yakni hukum menjawab salam ketika kita sedang sholat dan hukum bangkis ketika kita sedang sholat. Artinya batalkah ataukah tidak membatalkan sholat. Berbicara salam, saudara, secara umum ada satu pesan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala di mana Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim alal muslim khamsun, raddus salam wa iyadatul maridi wa itba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul atisi. Kata Nabi, hak muslim, kewajiban, yakni dibebankan kepada muslim yang lainnya ada 5. Pertama, menjawab salam. Kedua, membesuk orang yang sakit. Ketiga, menghantarkan jenazah sesudah mensolatkan ke kuburan. Keempat, memenuhi undangan pengantenan bila tidak ada kemaksiatan di sana, dan mendoakan orang yang bangkis. Artinya, saudara, menjawab salam itu kewajiban kita. Meski mengucapkan salam hukumnya sunnat, tapi menjawabnya wajib adanya. Sebagai fardu kifayah kalau orang banyak, kalau sendiri tentu fardu ain karena enggak ada orang lain. Berbicara salam, Allah jelaskan dalam Al-Quran, fa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah, wa idza khuyyitum bitahiyatin, bila mana Anda diberi penghormatan dengan salam, penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah, jawablah salam itu dengan terbaik daripada ucapan salamnya, atau minimal jawablah sama dengannya. Ketika Allah menjelaskan fahayyu, namanya amrun minallah biraddis salam, sehingga para ulama mengata menjawab salam itu hukumnya wajib kifayah, meski memulainya hukumnya sunnah. Maka kalau kita bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang jawab satu orang, nggak usah marah. Begitu. Ini pada budak apa ya? Begitu kata dia. Kok yang jawab satu? Bukan budak, udah ngaji malam Sabtu. Jawab salam itu fardu kifayah, wakil aja sudah
cukup begitu. Dia udah ngaji, nggak semuanya. Yang penting ada yang jawab, udah jadi. Saya ulang nih, begitu kata dia. Begitu. Jadi jawab salam itu wajib adanya. Nah, bicara salam ini yang paling populer adalah orang Arab. Orang Arab dikit-dikit, Assalamualaikum. Mau kenal kek, mau kagak kek. Sebab salam ini adalah tahiyat muslim. Salam ini adalah satu syiar dari syiar Islam yang diiriin oleh Yahudi, oleh agama lain. Tidak ada agama lain seperti kita ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada. Andai di Indonesia kalau pidato kenegaraan itu kumpul banyak salam tuh. Boleh dicek itu di dalam kitab sucinya ada enggak itu? Salam sejahtera untuk kita semua, apalagi ham him hum yang saya kagak hafal itu. Begitu saya nggak hafal beneran. Itu saya nggak ada. Ini Nabi sampai menyampaikan Yahudi itu mengiri luar biasa kepada kalian umat Islam, tidak seperti ngirinya mereka pada salam dan amin ketika sholat tuh. Wadolin amin. Nggak punya mereka. Amin ini nggak punya. Kita punya. Amin. Gitu. Mereka mesti nyontoh, menyesuaikan. Salam itu kita punya. Begitu. Salam ini fadilahnya banyak, saudara. Ulama begitu banyak menerangkan tentang nilai plus kita mengucapkan salam. Berdasarkan begitu banyak keterangan-keterangan agama. Satu di antaranya, mengucap salam itu menyebabkan orang masuk ke surganya Allah. Jadi begitu perlunya kita untuk dapetin surganya Allah. Dan Nabi bocorkan salah satu faktor yang menyebabkan orang bisa masuk surga duluan, rajin mengucap salam. Baik kepada yang kenal maupun yang tidak kenal. Ibnu Majah di dalam kitab sunannya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Salam. Saat pertama kali Nabi nyampe Madinah tanggal 8 Rabiul Awal di Kuba, hari Senin. Pidato pertamanya Nabi didengar oleh Abdullah bin Salam dan detik itu juga masuk Islam pada akhirnya. Mendengar pidatonya Nabi, kata Nabi, ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, ayo tebarkan salam kepada siapa aja yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Beri makan makanan bergizi gratis. Beri makan. Apalagi sambungin silaturahim. Kalau malam sholat walaupun 2 rakaat di mana orang-orang pada ngorok, niscaya Anda masuk surga penuh kedamaian. Maka salam, bila kita rajin mengucapkan salam, tandanya orang itu calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Itu salam, saudara.
Di samping itu, salam itu akan mendatangkan keakraban antara satu dengan yang lain. Sebab apa? Sebab dalam ucapan salam mendoakan orang lain dengan kedamaian, dengan keselamatan dan kesejahteraan. Dengan kita ucapkan Assalamualaikum, maknanya ente selamat. Ente selamat. Ente selamat. Begitu. Begitu. Ente selamat. Itu kita mendoakan orang lain. Kita siapa yang doain? Malaikat. Ente juga selamat, kata malaikat. Jangan selamat bagi kita semua. Kita. Ente kagak. Jadi doain orang lain. Itu begitu. Salam di antara fadilahnya saudara, dengan kita mengucapkan salam itu merupakan sodakoh besar. Nilainya sodakoh. Kalau kita mau bagi duit, ora gablek. Bagi makanan, ora punya. Udah ucapin salam aja. Itu bernilai sodakoh. Imam Muslim tulis di dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salamaka ala ibadillahi sadaqah. Sesungguhnya Anda mengucapkan salam kepada orang lain, kepada hamba-hamba Allah, itu bernilai sedekah. Anda orang miskin, pengen banyak bersedekah, banyakin salam, ucapin salam. Jangan dimainin salam kalau bawa mangkok ke rumah orang. Assalamualaikum. Bukan itu. Tebarin salam. Begitu. Menebarkan salam itu bernilai sedekah. Bernilai sedekah besar kalau kita mengucapkan salam. Bahkan dengan kita mengucapkan salam itu, ganjarannya banyak dan kita butuh ganjaran itu. Bila kita salamnya pendek, Assalamualaikum 10, warahmatullah 20, wabarakatuh 30. 3. Ganjaran banyak dan kita butuh sama ganjaran banyak, saudara. Butuh. Di samping kalau kita hidup penuh pengen sukses, hidup penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman serta keselamatan, maka rajin-rajin ngucapin salam. Nabi menyampaikan di mana Ibnu Hibban riwayatkan hadis dalam kitab sahihnya dari Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi, afshus salam taslamu. Ayo dong tebarkan salam, wahai umatku, Anda selamat. Begitu. Maka rajin mengucapkan salam itu selamat. Lebih-lebih kepada masuk ke rumah keluarga. Allah suruh itu. Mau rumah sendiri, mau rumah orang. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, jangan masuk ke rumah orang sebelum minta izin dan mengucapkan salam. Salam dulu. Assalamualaikum. Jangan main selonong, boy. Rumah orang, izin dulu dengan ucapan salam. Begitu. Masuk rumah sendiri, sama kalau ada bini, salam. Bagaimana kalau nggak ada orang? Ya, kalau nggak ada orang, salam untuk diri sendiri. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kalau tidak ada orang. Kata Allah, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu
ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Wahai orang yang beriman, bila kamu masuk ke dalam rumah, enggak ada orang, salam untuk diri sendiri. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Rumah kita habis pergi ke puncak, libur panjang, lumayan sampai Senin. Begitu. Pulang, kita baru buka pintu, salam dulu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu salam. Itu menyebabkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita demen mengucapkan salam, banyak ampunan dari Allah dan kita butuh ampunan itu. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, inna min mujibatil maghfirah badlas salam. Sesungguhnya di antara penyebab datangnya ampunan besar dari Allah bila mana kita menebarkan salam. Jadi salam. Nah, menjawabnya bagus. Hukumnya wajib, fardu kifayah kalau orang banyak. Dan kalau sendiri fardu ain. Kan nggak ada orang. Ya kita doang. Berarti begitu. Nah, salam ini bagaimana kalau orang yang kita salami lagi sholat? Bolehkah kita mengucapkan salam kepada orang lagi sholat? Ya boleh saja. Cuman materi kita malam hari ini, bagaimana kita yang sedang sholat ini menghadapi orang yang salam? Perlu dijawab? Enggak. Kalau perlu dijawab, pakai apa jawabnya? Sebab di antara hal yang membatalkan sholat, ngomong. Dan ini materi kita. Ini jawabnya pakai apa? Masihkah disuruh kita orang yang sholat, bila ada yang salah, untuk jawab? Apa hukum jawabnya? Lalu bagaimana cara jawabnya kalau kita lagi sholat? Ini materi pertama kita. Bagaimana cara kita jawab salam sementara kita lagi sholat? Lalu apa hukum jawabnya? Kata Fathul Mu'in, wa yusannu. Hukumnya sunnat. Tuh. Sunnat. Begitu. Bagi kita yang sedang sholat, ada orang ucapin salam. Apa bini kita, apa laki kita, apa anak kita masuk rumah, kita lagi sholat, assalamualaikum, dia masuk. Pulang sekolah, kita lagi sholat. Bagaimana ini? Sunnat dijawab. Pakai apa jawabannya? Pakai mengucapkan waalaikumsalam, batal sholat. Kan Nabi bilang, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Muawiyah bin Hakam As-Sulami, hadis sudah kelewat kemarin itu. Bahwa sholat ini tidak boleh omongan orang masuk ke situ. Jadi kalau kita ngomong waalaikumsalam lagi sholat, batal sholat kita. Tapi sunat dijawab. Bagaimana cara jawabnya? Bil isyarah. Pakai isyarat, pakai kode. Yang disebut kalam adalah al-lafdu, lafad. Begitu Jurumiyah kata. Maka disebutkan oleh Syekh Nawawi Mandaya wa kharaja bil lafzi al-isyaratu. Tidak keluar dengan kata-kata ucapan isyarat. Isyarat bukan kalam. Bukan nutuk. Enggak batal. Isyarat, pakai apa isyaratnya? Terserah. Mau pakai tangan boleh, assalamualaikum. Nah kita ngangkat tangan. Enggak apa-apa. Enggak batal. Kecuali berkali-kali. Nah itu lain. Udah kelewat. Bukan karena jawabnya. Karena banyak gerakan. Udah isyarat aja. Ngangkat tangan begini. Enggak apa-apa lagi sholat. Waalaikum.
Udah jadi. Atau dengan palanya ngangguk. Enggak apa-apa, enggak batal. Enggak batal. Jangan diem aja. Begitu. Gue lagi sholat. Iya, orang juga tahu kan dia melek. Jawab pakai isyarat, pakai tangan. Begitu. Boleh. Bukan sekedar boleh, tapi hukumnya sunnah. Dari mana ini sunnah? Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani li hajatin fa adraktuhu yusalli fa sallamtu alaihi fa asyara ilai. Kata Sayyidina Jabir, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, saya pernah ditugasi oleh Nabi untuk satu keperluan Nabi. Jabir, tolongin beliin Jabir pergi. Lalu Jabir pulang, Nabi lagi sholat, ditemuin. Jabir nggak tahu Nabi sholat. Nah, Jabir salam aja, assalamualaikum. Maka Nabi isyarat pakai tangannya, isyarat begitu. Dalam hadis yang lain isyarat pakai jari telunjuknya, begitu. Jadi juga yang penting maknanya jauh kalau kita lagi sholat. Walaupun kitanya bisa ngomong, walaupun nggak boleh ngomong karena kita lagi sholat, tapi jawabnya pakai isyarat. Kata Jabir, falamma faragha da'ani. Ketika Nabi udah rampung sholatnya, saya dipanggil sama Nabi. Jabir, labbaik ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kata Nabi, kamu tadi ucapin salam, sayanya lagi sholat. Kata, orang sholat kagak boleh ngomong jawab salam dengan waalaikumsalam, tapi jawabnya dengan isyarat. Udah salam baru jawab waalaikumsalam. Maka kata kitab kita, summa ba'dal faraghi minha bil lafzi. Kemudian sesudah rampung dari sholat, baru jawab pakai ucapan. Karena nabinya isyarat lagi sholat, sesudah selesai, Jabir panggil, waalaikumsalam. Iya Jabir, tadi lagi sholat ya. Begitu. Begitu juga Sayyidina Suhaib radhiyallahu ta'ala an, sama kata beliau, marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Saya pernah lewat jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya lagi salat. Fa sallamtu alaihi, aku ucapkan assalamualaikum. Saya lewat lihat Nabi saya ucapin salam aja sama Nabi. Faradda isyaratan bi usbu'i, maka Nabi jawab dengan isyarat dengan telunjuknya. Begitu Abu Dawud itu tulis dalam sunannya. Jadi kalau kita lagi sholat, jawab dengan dua macam jawaban. Yang pertama isyarat, lalu sesudah salam baru jawaban normal waalaikumsalam. Kedua, boleh jawab dengan domir
wa alaihis salam. Enggak batal. Jawabannya wa alaihis salam. Assalamualaikum, lagi sholat kita jawab wa alaihis salam. Enggak batal. Karena masih komunikasi dengan Allah. Moga dia diberikan keselamatan. Enggak ngomong sama dia, ngomongnya masih sama Allah. Silahkan. Begitu jawabannya. Dengan menggunakan wa alaihis salam bil ghaibah. Boleh. Tapi kalau pengen bil khitab waalaikumsalam, enggak boleh, bakal batal sebab kategorinya al-kalam, al-amdu, omongan yang sengaja, dan itu min mubtilatis salat, termasuk batalin salat. Singkatnya, bila kita lagi salat ada orang ngucapin salam, jawab dengan isyarat, sesudah salam baru dengan waalaikum salam, atau pengen langsung jawab dengan jawaban wa alaihis salam. Tinggian cara pertama ngikuti apa yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita lagi adzan? Ada yang ngucapin salam. Allah Akbar, ada aja orang. Waalaikum. Kita lagi adzan. Udah isyarat aja. Ntar dulu. Kita lagi adzan. Isyarat dulu, dia pakai tangan. Begitu. Begitu. Pakai tangan aja. Adzan ini kan nggak apa-apa ente. Begitu. Sesudah kelar adzan, la ilaha illallah, baru waalaikumsalam. Maafin, tadi lagi adzan. Begitu caranya. Begitu. Jangan assalamualaikum, baru juga Allah Akbar, waalaikumsalam. Kudu diulang. Begitu, jangan. Ada aja orang. Handphonenya bunyi, entar. Jangan diangkat tuh lagi adzan. Ini duit masalahnya. Bisa lepas ini. Begitu, udah. Allah hakikatnya udah, ikuti dulu ajaran agama. Jangan dohit. Jawaban kedua, wa yajuzur raddu biqaulihi wa alaihi salam. Boleh kita langsung jawab dengan ucapan wa alaihi salam. Langsung jawab. Dari dua ini silahkan pilih mana salah satunya. Enggak batal dengan wa alaihi salam, enggak batal. Begitu. Lalu yang kedua, berbicara hukum bangkis dalam sholat dan juga menjawab orang bangkis ketika kita sedang sholat. Bila mana kita bangkis ganjring, lagi sholat, apa yang harus kita lakukan? Waliman atisa fiha an yahmada wa yusmi'a nafsa. Kalau kita lagi sholat, bangkis, maka jangan kagak kita baca alhamdulillah. Walaupun lagi sholat, walaupun gonjring, alhamdulillah. Lagi sholat. Cuman perhatikan, bila kita bangkisnya lagi baca Fatihah, Maliki yaumiddin, ganjring, alhamdulillah. Ini Fatihahnya putus, ulang lagi dari awal bismillah. Maka kalau kemudian Maliki yaumiddin, ganjring, terusin aja sampai waladhdallin, amin, baru alhamdulillah. Biar Fatihahnya tidak putus mualatnya. Sebab udah kita bedah tentang memutuskan mualat. Begitu. Jadi jangan kagak. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi sampaikan ada sahabat bangkis lalu baca alhamdulillah.
Nabi puji. Malaikat itu banyak ribuan rebutan pengen nyatet alhamdulillah yang dibaca oleh orang yang bangkis dalam sholat. Enggak batal, enggak. Kenapa enggak batal dengan baca alhamdulillah? Sebab alhamdulillah bagian daripada zikir. Dan sholat itu innamahiyya Qur'anun wa zikrun wa du'a. Sholat itu isinya baca Quran, zikir, doa. Dan ini alhamdulillah bagian daripada zikir. Enggak batal sholat. Dengan kita bangkis lagi sholat. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita lagi sholat? Kan begitu. Lagi sholat, ada teman kita bangkis di samping kita, gonjeringan. Dia baca alhamdulillah. Kata kita, alhamdulillah lagi. Belum ngaji nih. Nah, bagi kita yang udah ngaji, alhamdulillah, kita jawab. Jawab. Dengan apa jawabannya? Dengan bentuk orang ketiga. Yarhamuhullah. Jangan yarhamukallah. Yarhamuhullah. Begitu. Yarhamuhullah. Jawabannya. Enggak batal sholat kita. Dan masih sunat. Inilah makna katashmiti birahimahullah. Sama. Boleh kita lagi sholat. Ada teman kita bangkis, kita doain dia karena dia membaca alhamdulillah dengan doa rahimahullah atau yarhamuhullah, silahkan dan masih sunat, sholat tidak batal. Namun kalau kita jawabannya yarhamukallah, Allah moga rahmatin kau, berarti kita berhenti ngobrol sama Allahnya, ganti sama dia. Ini bakal batal. Dengan kita ucapkan yarhamukallah. Tapi kalau yarhamuhullah masih sunnat. Begitu. Sama kalau kita sedang baca Fatihah, yarhamuhullahnya bakal memutuskan mualat. Kecuali udah kelar dulu Fatihahnya, baru baca itu. Begitu. Termasuk juga sunnat bagi orang yang tidak sholat menjawab salam orang yang sholat. Ada orang sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak sholat, waalaikumsalam. Masih sunat. Ente belum pernah ya? Jawab. Dia kan ucapin salam sama kita. Ente selamat. Kita jawab. Kalau kedengaran sama kuping, kita jawab waalaikumsalam. Wong kita kagak sholat. Kagak sholat. Jawab. Kita begitu. Kita jawab. Karena ini adalah tugas muslim. Begitu. Bisa membatalkan sholat kalau menjawab orang bangkis dengan yarhamukallah. Tapi menjawab pujian orang bangkis dengan yarhamuhullah tidak batal. Jadi betapa tugas agama yang Nabi sampaikan di dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ada 5. Kitalah kudu menjawab salam. Begitu. Kalau ada orang sakit kita dengar, kita besuk, minimal doa. Begitu. Kada orang wafat, kalau waktunya luas anterin ke kuburan. Ganjaran besar bagi kita segede gunung Uhud. Anterin. Kalau orang nikahan waktunya luas nggak ada uzur. Begitu. Nggak panggil lah macam jaipongan segala macam ya. Nah, kita kudu penuhi. Begitu. Kalau nggak ada udur kita sakit segala macam udur namanya. Dan mendoakan orang bangkis. Kalau orang bangkis jangan kagak kita baca yarhamukallah. Tapi
Kalau dia baca alhamdulillah, kalau dia kagak, ente baca alhamdulillah dulu. Biar kita jawab yarhamukallah. Begitu kalau di luar sholat. Habis itu bacaan kita segitu. Wallahu a'lam bishawab. Gini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, untuk menjawab salam yang tadi dicontohkan, itu kan posisinya yang memberi salam tahu posisi kita lagi sholat. Yang sering terjadi kan kita lagi sholat dalam rumah, terus ada tamu, Pak Ustadz dia nggak tahu kita lagi sholat. Nah, yang selama ini saya lakukan, kalau seandainya itu terjadi pada yang sering saya lakukan nih, saya mengeraskan suara takbir ikhtisol, entah itu apakah bisa atau enggak, itu aja Pak. Terima kasih. Itu udah dijelaskan pada kajian-kajian yang lalu. Emang begitu di antara caranya. Kita kencengin sebagai niatannya zikir dan juga niatannya memberitahu kalau kita lagi sholat. Tapi kalau niatnya semata-mata ngasih tahu doang, maka batal. Begitu. Kurang lebih demikian dalam kajian sebelumnya. Wallahu a'lam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin akan bertanya tentang doa, Ustaz. Doa. Ini di luar materi. Ada orang berdoa itu ketika doanya itu bilang Allahumma ya dafil bala, ya. Itu ada yang seperti ini atau seperti Ustaz? Itu aja, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kajian-kajian yang lalu yang kita sudah bedah yang ditanyakan itu, di dalam doa ada adabnya. Bila kita doa itu lagi khutbah, tidak disunatkan ngangkat tangan. Kalau kitanya lagi khutbah, kalau jamaah yang dengar mah masih sunat ngangkat tangan. Kedua, kalau doa sunat tangannya diangkat. Bagaimana cara ngangkatnya? Maka cara ngangkatnya diatur. Bila doa itu terkandung di dalamnya iradatu husuli syai'in, menginginkan terwujud sesuatu, maka doanya telapak tangan bagian dalam ke langit. Begitu dengan doa, tangannya ditempelin, diaduk setinggi dada, diaduk, jangan dibuka. Kalau dibuka minta beras tumpah, diaduk. Kalau minta yang baik-baik. Kalau kemudian minta dihindarkan dari sesuatu keburukan, maka sunat tangannya dibalik, bagian luar telapak tangan ke atas. Begitu. Kalau menolak sesuatu, seperti biasanya khotib Jumat baca Allah madfa'annal ghala wal waba, nah itu tangannya dibalik gitu. Itu kan kalau kita ngerti, masalahnya kita kagak ngerti apa yang dibaca. Ya udah gini aja dah, habis kita kagak ngerti apa yang dibaca itu, nolak apa kagak, kan jadi masalah. Begitu. Kalau minta dihindarkan, kalau kita menolak ditonjok, menolak, bagaimana kita nangkis tuh? Gimana nangkis? Nangkis gimana? Ya nangkis mau begini, pakai ini, karena kita nangkis bala. Itu maka dibalik. Kalau udah enggak itu, dibalik lagi tangannya. Begitu. Itu yang diajarkan. Sudah kelewat pada bab doa-doa kunut kala itu. Pada Fathul Muin ini juga. Wallah a'lam.